kami dari Dewan Kesenian dalam hal ini bersama dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda. Kebetulan hari ini Pak Kadis hadir. Terima kasih Pak Kadis dan serta jajarannya. Kita masih teman media lain masih dalam perjalanan. Kita sambil berjalan saja. Saya perkenalkan Pak Bude sebagai Ketua Dewan Kesenian kita beserta jajarannya, kemudian Pak Kadis tadi sudah kita sampaikan. Lalu kemudian ada Pak Dr. Iman, nanti supaya teman-teman tahu beliau adalah Ketua Panitia Pelaksana untuk Opening Kibar Budaya. Lalu kemudian di sebelah sana yang pakai topi sutradaranya Ketua Pak Ageng, Opening Kibar Budaya dan program Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya dalam hal ini menjadi mitra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi nanti untuk konkret dan apa yang harus kita nanti kami persilakan nanti Pak Kadis untuk menyampaikan terkait Kibar Budaya dan Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya dan tentang kemajuan kebudayaan khususnya di Pak Kadis. Kami banggakan dari teman-teman media yang juga merupakan mitra kerja pemerintah, Ketua Dewan Kesenian dan seluruh jajarannya yang kali ini di awal tahun 2017 ini agenda kebudayaan Kota Tasikmalaya memasuki tahun ketiga Kibar Budaya. Tahun ketiga ini cukup berarti saya kira dari pengaruh dengan semakin diperkuatnya kapasitas dan tata kelola Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Dan itu menjadi penting karena sekali lagi bahwa pemerintah mesti bergandeng tangan dengan semua praktisi, di antaranya dengan para praktisi seni dan budaya. Dan kerja kolaborasi ini tentunya bukan hanya kali ini saja. Sekarang sudah memasuki tahun ketiga Kibar Budaya. Kami merasa mengapresiasi para seniman budayawan Kota Tasikmalaya khususnya dan partisipasi para seniman budayawan di luar Kota Tasik. Karena ternyata selama ini bahwa pelaku dan apresiator Kibar Budaya itu tidak hanya didominasi oleh masyarakat seniman Kota Tasik. Nah, sesungguhnya ini adalah merupakan strategi bagaimana melakukan pemasaran budaya Kota Tasikmalaya ke dunia luar. Konsepnya harus seperti itu. Karena dengan cara seperti itu Kota Tasikmalaya akan terangkat, jadi membuat branding, membuat branding lewat kebudayaan sehingga Kota Tasikmalaya dikenal oleh masyarakat. Terbukti di beberapa tahun terakhir ini banyak para seniman budayawan yang melakukan pementasan di gedung kesenian. Dan ini salah satu keberhasilan karena mungkin Kota Tasikmalaya layak dijadikan tempat berapresiasi. Itu yang pertama. Kemudian sisi lain, kenapa ini mesti terjadi? Karena paling tidak tugas kami pemerintah bersama para komunitas dari sisi kebudayaan, salah satu tugas diantaranya upaya melestarikan budaya yang sifatnya lokal, dan ini harus tetap dipelihara. Karena sekali lagi sesungguhnya yang lokal-lokal ini jika dilakukan pentahapan atau penggarapan yang
memiliki nilai jual itu bisa dijadikan pasar global, karena sesungguhnya yang global itu asal mulanya adalah yang lokal-lokal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas kami dan dengan Dewan Kesenian adalah menggali potensi seni budaya yang ada di Kota Tasikmalaya khususnya. Upaya ke arah sana itu masih rada kesulitan. Kami di dinas baru mencoba untuk mengembangkan angklung badut, ya Bu Kasih. Itu sangat lokal. Nah, kita akan kembangkan sehingga di Kota Tasikmalaya nanti ada yang namanya kampung-kampung budaya. Jadi bukan hanya di tingkat kota saja, tapi di beberapa wilayah Kota Tasikmalaya ada yang memang kampung-kampung budaya. Jadi itu juga merupakan upaya penyebaran, gitu ya. Penyebaran bagaimana agar kebudayaan itu terpelihara. Kemudian yang ketiganya adalah mengembangkan. Jadi kita punya pakem, gitu ya. Kesenian itu punya pakem. Tapi kita juga tidak lantas alergi dengan masuknya globalisasi. Nah, oleh karena itu modernisasi harus juga masuk pada unsur-unsur budaya. Masyarakat nasional dan masyarakat internasional itu juga menjadi penting. Nah, ini hal-hal yang tentunya kami ingin teman-teman di Dewan Kesenian dengan komunitasnya berupaya untuk bergerak pada wilayah itu, sehingga pada ujungnya Kota Tasikmalaya bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Kota Tasikmalaya saja, tapi Kota Tasikmalaya bisa menjadi setara dengan kabupaten kota lain termaju di bidang kebudayaan. Tidak terhenti di panggung saja, tapi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman kesenian bersama komunitasnya, sehingga benar-benar bahwa kesenian itu menjadi industri kebudayaan yang memiliki nilai jual. Para seniman dan budayawan mereka bukan hanya mengembangkan hobi di panggung saja, tapi juga bagaimana mendorong para seniman budayawan memiliki jiwa entrepreneur. Bahwa film itu sesungguhnya karena masuk unsur industri sehingga bisa dijual. Nah, jadi kita harus menjual kebudayaan ini sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seniman. Paling tidak di awal tahun ini ada opening ceremony untuk memberikan kabar kepada masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya bahwa agenda rutin kita ini akan tetap konsisten kita lakukan. Harapan kami juga dari masyarakat luas tentunya bukan hanya sekedar tontonan, tapi tuntunan termasuk juga edukasi. Bagaimana kesenian kebudayaan itu memiliki nilai tambah bagi perorangan. Terima kasih yang selama ini teman-teman media bisa berkolaborasi, bekerja bareng dengan pemerintah, dengan teman-teman di Dewan Kesenian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Bagi Dewan Kesenian berbicara dengan saudara-saudara budaya terkait program dan kegiatan di Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Rekan-rekan, nah hari ini kita atau panitia nanti dengan sutradara menyampaikan apa sih nanti yang akan di konsep dan apa nanti akan dilaksanakan. Rencananya hari Rabu ya, kita opening Kibar Budaya Jilid 3 2017 tempat di Gedung Kesenian. Untuk itu Pak Ketua Panitia menyampaikan hal-hal sekaligus sutradaranya nanti seperti apa nanti gambarannya saja. Untuk itu Pak Dr. Iman silakan untuk menyampaikannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Seperti yang sudah diinformasikan bahwa
kita akan menggelar opening Kibar Budaya Jilid 3 ini pada hari Rabu tanggal 26 April 2017. Ini merupakan rangkaian awal dari Kibar Budaya Jilid 3 yang akan diselenggarakan sampai akhir tahun 2017. Akan dilibatkan beberapa rumpun seni yang nanti sudah siap untuk ditampilkan. Seperti yang tadi Pak Kadis jelaskan bahwa ini merupakan wadah apresiasi untuk mengekspresikan berbagai rumpun kesenian yang ada di Kota Tasikmalaya, khususnya untuk mereka para pekerja seni dan seniman yang ada di Tasikmalaya. Terkhusus dari acara yang akan dilaksanakan hari Rabu esok, bahwa kegiatan ini disutradari oleh Abah Ageng. Ini hal-hal yang bersifat teknis. Kita sudah siap dengan berbagai macam konsep yang akan nanti ditampilkan pada hari Rabu. Jadi semua yang tampil di sini mewakili seluruh rumpun kesenian, yang dimana semua rumpun kesenian tersebut akan memiliki waktu untuk tampil pada bulan yang sudah ditentukan mulai Mei sampai akhir Desember. Di antara rumpun itu pun terdapat 3 kecamatan yang akan tampil pada acara Kibar Budaya 2017 ini, yang tahun ini terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Cipedas, Mugumumi, dan Indian. Tim pengantar tadi saya demikian, yang lebih teknisnya nanti Abah Ageng yang akan menerangkan berbagai hal berkaitan dengan acara yang hari Rabu nanti kita akan persembahkan untuk Kota Tasikmalaya melalui opening Kibar Budaya Jilid 3. Demikian mungkin Pak. Silakan Pak. Sagalana bakal kejadian di gedung ieu, sagalana bakal kejadian. Tapi dina waktu ieu ngan ukur aya kasimpe, ngan ukur aya peteng, nu bakal nyanding na ati na uteuk sarerea. Eta panginten munggaran kanggo opening muru simpe. Urang teangan ka simpe teh sabenerna aya naon dina simpe. Ya panuhun Pak Kadis Badan Suding, Bapak Ketua Panitia Kibar Budaya opening. Oke, wargi-wargi sadayana ti media anu sok rariwas meninggal kamera teh sok gorowok gitu kan. Aya naon salaresna? Ya urang laler sadayana. Aya naon sih salaresna dina kasimpe ieu teh? Urang salami ieu tos kajogjonan kadang ku hingar-bingar, ku meriahna, ku glamorna, tapi kosong dayana naonan. Tah ayeuna urang guar dina kasimpe ieu teh aya naon? Urang tos hilap kana naon atuh ai keroncong teh. Tah ayeuna urang diangkat opening seremoni Kibar Budaya Jilid 3, keroncong midnight full keroncong. Klasik banget gitu. Anu bade dugem ngalih ka paling mana pinten. Kanggo wengi engke mah dina Kibar Budaya engke mah keroncong we mah abadi leuleut bade dituang teu langkung atuh bade dibeubeung diutahkeun teu langkung gitu kan. Musim kuring hoyong malikeun deui pikir-pikir hate-hate urang sadayana nu tos poho. Aya naon salaresna dina kasimpe eta teh. Magi nu kusim kuring ka imeutan duikeun ka ayeuna, urang tos terlena ku glamor terus terang. Sanes awon. Tapi kunaon make dipohokeun, make ditinggalkeun. Memang teu katingali caririkna kumaha jumeritna aranjeunana. Sanes satosna atuh tradisi nu dah diangkat handapin teu. Anjeunna insyaallah tahun 2018 balik ke Australia. Terang teu duing ka ayeuna. Dulu-dulu teu kan
Tuh, tak sapertos kieu. Ieu kasimpe ieu tiis ieu teka buar urang. Kunaon atuh? Eta samentawi sebenarnya kibar budaya mangga kalau di luar mah diramekeun ku Marawis, Kedang Pencak, tradisi banget. Tradisi pasantren Marawis, pencak silat eta karuhur banget gitunya kalau tasik ugi gaduh SPS karasan bet atuh tariana cenah tarian tadi dia penting ngawakilan karasan aya teh pipitna tarianana tapi nyokok kana naskah nu diangkat nguningakeun perkawis sakabehna di bakal kejadian tinggawitan taneuh urang dilahirkeun ke taneuh dianak di taneuh bikin ka taneuh deui teu pohon nepikeun ka pangoge taneuh teh bakal kabekal teh percanten sok ke urang wih deui kana naon kana taneuh dikubur ge sederhana kan tapi tos dipohokeun eta kan tukang-tukang eta ya mudah-mudahan ayeuna atuh cenah naon konsepna kitu keun da pembukaan mah teu kedah glamor teu kedah rame tapi aya jeung nyokok kana naon jalurna pembukaan da sanes pertunjukanna nggak ada pertunjukan nama engke sabadana pembukaan ieu mung sakadar bubuka yen gedung kesenian Tasikmalaya bade aya kibar budaya anu dilulugan ku Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya anu minangka program maneh anu tos katilu kalina ayeuna iraha cenah eta di kawitanana aya atuh saya jadwal di kawitan ieu leuh debi aya angka-angkananya wios sepedes katawis gitu kan bahwa angka eta teh leres gitu kan diarangok kanggo sub-sub anu tos aya rumpun-rumpun henteu disarakuan insyaallah atuh di dieu aya sajak atanapi narasi anu diaoskeun ku Wahan Orlet memang ngeunaan ngaguar naon nu sabenerna bakal kejadian dina kibar budaya duka perang duka naon teu terang da teu acan ente acan namanya bari dikawitan lagi pawali kota aya teh meureun namanya prung nya eta namanya dikawitan aya namanya tatahar duka nu nuju ngareskeun mun beubeurna duka na tata urang ulah bikin katerlena bahwa di ditu aya wah garbingat gitu kan dan mohon Pak Ketua menyampaikan jadi kita Dewan Kesenian ini ada program setahun kan teman-teman media nanti juga selesai ini kita silakan teman-teman nanti akan menanyakan bisa ke sutradara, bisa ke Pak Kadis, bisa ke Ketua Panitia tapi kita Dewan Kesenian punya program dalam setahun ini apa saja yang menjadi program kegiatan-kegiatan dan khususnya juga kibar budaya dan target kita seperti apa lalu kemudian nanti di 2017 ini ada harapan dan apa yang menjadi target dari Dewan Kesenian khususnya dalam kesenian dan kebudayaan itu mohon Pak Ketua nanti menyampaikan rencana-rencana kita ke depannya seperti apa itu mohon Pak Ketua menyampaikan budaya buat semua. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada jilid ketiga Pak Kadis mengenai kibar budaya. Pada jilid 1, kedua kita tidak ada masalah dan mudah-mudahan pada jilid ketiga juga kita tidak ada masalah yang kita targetkan progres yang lebih baik tiap tahun ke tahunnya. Dan pada tahun 2017 ini tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan mengenai materi kegiatan. Mengapa demikian? Karena tiap-tiap rukun kesenian pada tahun ini juga ikut tampil. Yang membedakannya adalah yang 2 tahun ke belakang kemudian itu harus istirahat, tahun ketiga ada kelompok yang belum tampil. Ini yang menjadi target Dewan Kesenian dalam kibar budaya. Setiap kelompok kesenian yang ada di Kota Tasikmalaya khususnya itu harus mendapatkan perhatian dari Dinas Budaya Pariwisata pemerintah kota dan difasilitasi oleh kita juga Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya untuk tampil di gedung kesenian memamerkan karya yang telah ia buat dan garap serius mungkin. Ini yang menjadi nyawa dari kibar budaya itu menghidupkan kembali potensi-potensi kesenian putra daerah. Tetapi yang harus ditegaskan di sini bahwa kehadiran Dewan Kesenian bukan berarti itu hanya untuk menghidupkan kesenian Kota Tasikmalaya. Sejak awal kita berkomitmen bahwa Dewan Kesenian tidak akan mempermasalahkan mana kota mana kabupaten.
Karena kebetulan kita berdomisilinya ada di Kota Tasikmalaya dan bermitra dengan pemerintahan Kota Tasikmalaya, maka tugas utama kita tiada lain adalah mengangkat lebih dulu kesenian potensi kota daerah yang ada di Kota Tasikmalaya. Kita sutradaranya ini juga dari Kabupaten Tasikmalaya, jadi Indonesia. Dan kita bersepakat kesenian itu tidak harus dibatasi oleh wilayah administratif apapun untuk berkesenian, proses kreatif. Itu harapan Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Agenda Kibar Budaya ini, kalau tadi opening sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksananya, opening itu hanya untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa pada bulan Mei itu akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang digratiskan untuk masyarakat, untuk menonton, untuk mengapresiasi hasil karya seniman Tasikmalaya dari mulai karawitan, sastra, perfilman, fotografi, teater, kemudian tari, pertunjukan rakyat, seni rupa, pedalangan, dan musik. Semuanya itu ada di Kota Tasikmalaya dan potensi itu cukup kaya di Tasikmalaya. Dan bagi masyarakat yang memang belum melihat secara keseluruhan bagaimana peta perkembangan musik di Kota Tasik, karawitan Kota Tasikmalaya, maka Dewan Kesenian itu menjadi semacam inisiator untuk memperlihatkan produk-produk putra daerah itu. Di dalam Kibar Budaya kita sudah berkomitmen bahwa setiap kelompok kesenian, karena diberikan stimulan oleh pemerintah kota, maka mereka juga harus mewajibkan membawa apresiator yang tanpa dipungut retribusi, gratis. Karena gedung kesenian ini menjadi rumah keseniannya. Siapapun boleh hadir, terutama adalah kalangan pelajar. Cita-cita kami Dewan Kesenian adalah melakukan regenerasi aktif, bahwa para pekerja seni Tasikmalaya kemudian tidak kehabisan, tidak paruman obor istilahnya. Setiap regenerasi terus berjalan, ada yang meneruskan dan sebagainya. Makanya yang menjadi pojokan awal kita terus adalah pelajar dari datang. Kecamatan. Tahun kemarin kita sudah melibatkan Kecamatan Purbalatu, kemudian Kecamatan Cikideng, dan Kecamatan Tawang. Nah, pada tahun ini ada 3 kecamatan, yakni Indihiang, Cipedes, dan Mangkubumi. Tahun berikutnya kecamatan yang lain. Jadi semuanya berbagi. Itu kalau dalam agenda Kibar. Tentunya Dewan Kesenian tidak hanya mengelola Kibar Budaya yang sampai 1 tahun itu. Kita juga nanti akan ada menghadirkan anugerah yang tahun pertama itu pernah dilakukan pada tahun 2016 ya Pak Kadis, dengan bermitra pemerintah kota dengan Dinas Budaya Pariwisata dan Dewan Kesenian menilai mengurasi kira-kira siapa saja tokoh Tasikmalaya yang telah berkiprah mengharumkan nama Tasikmalaya lewat karyanya. Di antaranya tahun kemarin kita memberikan kepada Kang Iwan Kuswana, almarhum Pak Wahyu Wibisana, dan pedalangan senior Pak Adis Saputra. Tapi mengenai siapa yang mendapatkan anugerah itu masih dalam penggodogan tim penilai Dewan Kesenian, dan itu program rutin yang baru pertama kali diadakan selama ada di Kota Tasikmalaya, selama ada Tasikmalaya, baru yang diacarakan sedemikian prestisius baru kemarin 2016. Walaupun pada kegiatan biasa pemerintah kota memberikan anugerah-anugerah seperti itu, tapi tidak kemudian dikhususkan bagi teman-teman kesenian. Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata menindaklanjuti lewat Pemkot, dan alhamdulillah berjalan. Selain itu kita juga akan memberikan workshop. Workshopnya ini kira-kira kebutuhan apa dalam proses berkesenian yang oleh Kota Tasikmalaya, itu juga masih dalam penggodogan, dan workshop itu nanti juga dikhususkan adalah bagi para siswa generasi muda pada dasarnya. Ada banyak kegiatan-kegiatan Dewan Kesenian, dan pada waktu dekat kita akan menyebarkan beberapa agen itu kepada sekolah-sekolah, kemudian terminal, dan hotel-hotel yang ada di Tasikmalaya, agar mereka yang datang ke Tasikmalaya kemudian punya agenda kebudayaan. Kira-kira di Gedung Kesenian selama setahun ini kita sudah tertata dengan baik. Ada minggu ini A, minggu berikutnya C, dan sebagainya. Dan perlu diketahui bersama, selama berdiri 2 tahun ini
Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya telah menjadi salah satu dewan percontohan di BKPP tingkat 4 ya, tingkat 4 itu di Garut. Meskipun kita usianya baru 2 tahun, ternyata kemudian itu dijadikan salah satu dewan kesenian percontohan di wilayah BKPP 4. Ini adalah hasil dari kerja serius kawan-kawan seniman Tasikmalaya dan dinas secara kemitraan di taraf internasional, tapi belum bisa saya sampaikan hari ini karena takut ada pembatalan di tengah jalan. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kegiatan dewan kesenian itu tidak jauh dari sebagai jembatan untuk memfasilitasi teman-teman kesenian berkomunikasi dengan para pemangku kebijakan. Dan dewan kesenian kita komitmen serius, kita bukan mengurusi seniman, karena seniman itu secara individual bolehlah dia berkarya berapapun. Yang kita urus adalah bagaimana kesenian itu bisa tumbuh dan hidup di Kota Tasikmalaya. Itu yang kita targetkan lebih awal. Dan mudah-mudahan segala agenda Dewan Kesenian ini, harapan yang besar kami adalah menjadi bagian yang dimiliki oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Apa yang bisa kita bangun, apa yang bisa kita perbuat bagi Kota Tasikmalaya, teman-teman seniman sudah berbuat sejak lama sebelum ada Dewan Kesenian. Jadi jangan ada harapan bahwa karena ada Dewan Kesenian kemudian teman-teman seniman itu terbatasi. Tidak. Ada atau tidak ada Dewan Kesenian, sebutkan teman-teman seniman daerah Kota Tasikmalaya itu mereka sudah berkarya. Menjadi jembatan komunikasi antara mereka kelompok kesenian dengan pihak pemangku kebijakan. Itu sebetulnya awalan kami menceritakan dengan Pak Kadis waktu itu dengan rekan-rekan teman-teman seniman. Dan mudah-mudahan 2017 ini seluruh agenda kibar budaya bisa terlaksana dengan baik, dan bisa kami juga bermohon kepada teman-teman media bisa menjadi media partner dengan Dewan Kesenian Tasikmalaya untuk terus mengabarkan, menginformasikan bahwa Gedung Kesenian Tasikmalaya dan Dewan Kesenian Tasikmalaya dan Kota tidak diam untuk menghidupkan gelora gairah proses kreatif persenian di Kota Tasikmalaya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bangunan Aisun, itu internasional banget lagi, internasionalnya dari Amerika udah siap, Australia bahkan pokoknya kalau lebih 20 negara itu udah siap. Pas kemarin izin tempat Pak Bode yang kebetulan coba cari-cari tempatnya, siapa yang pegangnya, ya itu masalahnya di situ. Padahal itu dari sana udah siap, Festival Teater Internasional, dan itu wah gila gitu kalau bisa tercapai, ya bisa nyampe di Tasik gitu, kota kecil segede gitu kan. Bandung juga belum, Bandung Jakarta belum pernah. Nah ini Tasik gitu kan, kok dilirik gitu kan. Ternyata ada Aisun itu, bogohin banget gitu Aisun, tapi ternyata kemarin kendala gitu kan pas di situ. Pementasan rumpun kesenian itu hanya sebagian kecil saja dari seluruh pergerakan kebudayaan Kota Tasikmalaya. Sesungguhnya kami pemerintah itu mempunyai misi bagaimana budaya dan ekonomi itu bisa bersambung. Kami tegaskan seperti itu karena ujung-ujungnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, baik material maupun immaterial. Jadi dari kemampuan mereka untuk mengasah karyanya, mereka juga bahagia. Tapi dari sisi lain sebetulnya adalah menjadi penting dari sisi ekonomi. Nah, oleh karena itu agenda-agenda budaya ini kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa negara ASEAN, walaupun masih dalam tahapan. Ya. Jadi Tasikmalaya itu punya yang namanya kegiatan TIEC. Ya. TIEC itu Tasik Investment Expo dan Conference. Nah, itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara
kebudayaan dan ekonomi. Kota Tasikmalaya itu melakukan promosi di minimal negara-negara ASEAN. Kenapa orang Australia datang ke sini jauh-jauh hanya sekedar main teater mereka, tapi sesungguhnya bukan itu. Jadi mereka mempromosikan tentang Australia dan mereka mengajak yuk ke Australia kira-kira seperti itu. Nah, para seniman budayawan juga mempunyai misi gitu. Bagaimana mengajak para mitranya, kerabat kerjanya untuk datang ke Tasik, terlebih gitu, masyarakat luas pelaku usaha. Kira-kira seperti itu. Jadi kita akan menjual kota Tasik lewat budaya gitu. Negara Timur Tengah. Kami sedang menjajaki itu. Jadi seniman budayawan luar kita datang ke sini dan teman-teman belajar pertukaran budaya. Suatu saat seperti itu, sahabat kami dari media. Jadi bukan hanya sekedar kita mengundang orang luar datang ke Tasik, tapi bagaimana para seniman budayawan kota Tasik itu berkesempatan untuk promosi kota Tasik lewat budaya. Kira-kira seperti itu. Dan tentunya kami dinas dengan Dewan Kesenian harus melakukan tahapan-tahapan agar apa yang kita tampilkan memiliki nilai jual, namanya kualitas daya saing. Bukan hanya sekedar mempertahankan sebuah pertunjukan, tapi bagaimana bisa melihat kerudunan acara begitu padat. Di samping terus terang hanya 10 rumpun saja yang ditampilkan, bahwa bordil, bahwa batik, bahwa TO itu adalah juga produk budaya, dan itu harus jadi budaya dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sekedar tabuhan saja, bukan hanya gerak saja, bukan hanya vokal saja, tapi ada unsur-unsur lain yang kita sedang kemas sehingga menjadikan kota Tasikmalaya dikenal masyarakat. Ke Jerman dan Mr. Waswo yang dari Jerman juga pada agenda budaya Seni Rupa 22 Agustus juga akan datang ke Tasikmalaya. Jadi cara-cara itulah yang kami lakukan lewat kesenian, salah satunya dengan pihak lain. Festival Kalimantan untuk kategori teater, tari, dan musik itu akan berlangsung pada bulan Agustus ya, kalau tidak salah di Lanjong. Dan Lanjong Festival itu sudah kalibernya memang sudah internasional karena lebih dari 6-7 negara hadir di Lanjong Festival. Dan pada tahun ini Lanjong Festival mengirim MOU dengan kita dengan Dewan Kesenian, yakni untuk melakukan seleksi monolog di Tasik di Gedung Kesenian ini. Salah satu yang juara satunya itu kemudian difasilitasi oleh Dewan Kesenian untuk diberangkatkan ke Lanjong Festival Kalimantan, dan itu terbuka untuk siapa saja yang mau berangkat ke Lanjong asal mengikuti seleksi monolognya di sini. Jadi hal-hal itu sudah berjalan sebetulnya dilakukan oleh kami, dan ini juga perlu dikabarkan oleh teman-teman media. Keberadaan Dewan dan Budpar ini salah satu yang secara konkretnya terlihat adalah ini rumah kita sini sekarang sudah berbeda. Siapa yang mau pakai, siapa mau apapun sudah tidak perlu lagi memikirkan apa-apa. Segala fasilitas sekarang sudah ada. Salah satunya adalah ini bagian dari kerjasama atau komunikasi Dewan dan Budpar. Tinggal kita menunggu gebrakan berikutnya 2018. Kita sedang mengawal kepada pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata untuk segera dibangun arena terbuka, panggung kolokium seperti Yunanian itu di luar, di sebelah gedung kesenian. Jadi orang nanti bisa memilih mau auditorium atau mau arena. Dan ini kalau sudah ada arena kolokium itu Tasikmalaya ya. Ini merupakan agenda rutin tahunan kerjasama dengan Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Seperti juga tahun-tahun lalu di Gedung Kesenian ini ada beberapa pementasan dari sekian rumpun kesenian di Kota Tasikmalaya. Termasuk juga dalam satu tahun ada agenda-agenda pasanggiri, ada lomba, ada misi kesenian dan sebagainya. Ada yang mewakili dari wilayah administrasi kecamatan.
Jadi secara bertahap setiap tahun, karena memang ya terbatas juga ya, kita memberikan kesempatan pada seniman-seniman lokal di masing-masing kecamatan untuk unjuk kabisa, kira-kira seperti itu di Gedung Kesenian. Ada untuk tahun ini ada 3 kecamatan, tahun lalu juga 3 kecamatan. Kemudian kecamatan berikutnya nanti pada tahun yang akan datang. Kemudian yang lainnya adalah terdiri dari sanggar, kemudian komunitas, kelompok-kelompok yang juga mereka mempertunjukkan kemampuannya di agenda 1 tahun Kibar Budaya. Walaupun saya bukan ahlinya, tapi saya melihat bahwa kualitas pertunjukan semakin baik. Ya, itu terlihat dari apresiasi masyarakat luas. Ya. Jadi apresiasi masyarakat luas. Kemudian apresiator yang datang ke Gedung Kesenian juga semakin banyak. Kemudian Kibar Budaya ini juga dikenal, itu bukan hanya di wilayah kota Tasikmalaya, tapi ya sudah nasional dikenal ada agenda Kibar Budaya. Jadi itu menunjukkan bahwa pertunjukan Kibar Budaya ini menarik dan diminati oleh masyarakat. Selama ini saya menjadi kurang puas juga ya, karena banyak apresiator untuk beberapa pertunjukan kesenian tradisional. Kita sudah menyediakan media, gitu. Para seniman sudah mempertontonkan kemampuannya di atas panggung, tapi terkendala dari apresiator di luar. Nah, oleh karena itu tentu saja kita bekerja sama dengan pemerintah setempat ya, dengan camat, dengan lurah, terlebih bagi generasi muda. Jadi dengan sekolah, dengan dinas pendidikan saya kira, untuk agar bagaimana guru kesenian juga menjadikan bahwa pementasan kesenian ini ya, khususnya yang tradisional, menjadi kegiatan edukasi bagi para siswanya. Tentu saja nanti gurunya harus memberikan tugas, tidak ada portofolio ya, sehingga anak-anak bukan dipaksa, memang untuk sesuatu hal ya kita harus menggiring gitu ya, harus menggiring untuk mereka bisa hadir di Gedung Kesenian ini. Tapi mulai pada bulan Mei sampai Desember per 2 minggu ada kegiatan di Gedung Kesenian, dan Kibar Budaya ini sebetulnya sudah ditunggu oleh beberapa masyarakat yang sudah mengetahui tiap tahun ada Kibar Budaya. Kemarin kita telat, sekarang di Mei. Itu juga cukup beralasan kenapa kita telat, karena kemarin kita menghindari dulu suasana perhelatan pilkada ya, makanya sekarang kita dimulai bulan Mei, dan itu sudah banyak yang menukapkan Kibar Budaya. Yang hari ini disampaikan pada tanggal 26 April openingnya akan mulai digong, gongnya, dan Mei akan mulai berjalan. Nanti jadwal itu tiap sekolah akan kita bagi, hotel-hotel di Tasik kita bagi, tempat fasilitas umum akan kita bagi. Ini salah satu cara yang kita lakukan agar menarik apresiator. Beberapa rumpun apresiatornya sudah sangat luar biasa. Teater misalnya itu bisa menghadirkan lebih dari 1.500 penonton. Musik dan sebagainya. Hanya tadi Pak Kadis mengatakan pada rumpun kesenian tradisi. Ini yang menjadi tugas berat kami, PR kami. Dan sebetulnya cara sudah kami tempuh kepada dinas pendidikan, ke guru-guru agar melibatkan siswanya untuk menganalisis pertunjukannya, mengedukasi, dan ya tidak seperti memakan cabai lah langsung pedas, butuh proses yang panjang untuk itu.